apakah berbeda alam gaib, alam batin, atau alam astral itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Syekh Jati Channel. Di dalam video kali ini kita akan sedikit membahas alam astral. Apakah itu? Di manakah itu? Mari selanjutnya simak video di dalam video kami kali ini yang berjudul alam astral. Pada poin pertama yang akan kita bahas, apakah berbeda alam gaib, alam batin, atau alam astral itu? Poin yang kedua, di mana sesungguhnya alam astral? Serta pembahasan poin yang ketiga nanti adalah bagaimana cara kita untuk masuk ke dalam astral itu atau alam astral itu sendiri. Dan langsung saja kita lanjutkan, tapi sebelumnya saya mengingatkan like dan subscribe, tidak lupa tekan tombol lonceng untuk supaya dapat update video-video kita yang terbaru. Dan saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat Syekh Jati semuanya yang senantiasa setia di dalam mendengarkan maupun melihat, menonton atau mendownload video-video kami. Dan kami tidak mampu untuk membalasnya terkecuali satu hal, yaitu Allah akan memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk poin yang pertama, apakah berbeda alam gaib, alam batin, dan alam astral itu sendiri? Dan sesungguhnya di dalam Al-Quran sangat jelas sekali bagaimana Allah menjelaskan yang namanya gaib itu hanya Allah yang tahu, manusia hanya diberi pengetahuan yang sedikit. Sedangkan alam batin tentunya di setiap manusia memiliki batin, di setiap insan itu memiliki batin. Sedangkan alam astral itu di mana sih? Alam astral itu sesungguhnya adalah alam antara alam gaib dan alam batinnya manusia. Di tengah-tengahnya situ adalah alam astral, atau orang Jawa sering menyebut alam pepeteng, atau alam yang sangat susah dimengerti oleh akal manusia. Jadi alam astral itu sendiri setiap manusia pasti membawa, pasti tidak jauh. Hanya kadang-kadang kita tidak mengiyakan, tidak mengingat-ingat, serta tidak begitu kita engeh dengan alam astral itu sendiri. Sering sekali kita mendapatkan yang namanya mimpi, itu salah satunya lah astral. Bukan gaib, bukan pula dohir, tetapi ada di dalam diri kita. Tetapi sama seperti kita melihat alam halus seperti genderuwo. Itu alam astral, karena 10 orang berjalan bersama di tempat gelap, hanya 1-2 orang yang akan melihatnya. Itu disebut astral. Apakah itu bagian dari gaib? Iya, saya jawab iya, karena gaib itu sangat di luar nalar atau duniawi ini. Akan tetapi gaib tidaklah cukup itu. Gaib itu yang tahu hanya Tuhan. Jadi sudah sangat
kita bisa memahamkan yang namanya gaib itu keseluruhan rahasia Allah, sedangkan alam batin itu adalah pembelajaran manusia dari sifat-sifat manusia itu sendiri yang ada di dalam batin atau kedalaman akal, hati, budi, dan ruhani manusia. Itu batin semuanya. Sedangkan astral itu lebih ke arah otak dan pemikiran manusia yang terpengaruh oleh alam selain dunia ini. Jadi astral itu alam selain dunia ini yang mempengaruhi manusia, itu disebut astral. Jadi sangat jelas ya. Lalu poin yang kedua, di manakah sesungguhnya alam astral? Alam astral sesungguhnya hanya manusia, hewan yang merasakan, yang mengetahui. Terkadang ketika ada memedi atau jin, atau kalau orang Jawa bilang itu adalah candi Allah, itu hewan akan berteriak-teriak, hewan akan mengeluarkan suara-suaranya dengan nada yang lebih keras dari biasanya. Itu karena hewan tersebut mampu menangkap sinyal astral tersebut. Atau manusia-manusia yang diberi kelebihan itu tahu akan mampu melihat astral-astral atau alam-alam gaib yang hanya sedikit diberikan pengetahuan oleh Allah kepada manusia itu, melainkan itu belum dikatakan gaib itu sendiri, karena gaib itu amatlah luas, termasuk surga neraka itu adalah gaib. Jadi sedikit ada pembeda dengan gaib dan astral. Kalau astral yang sering kita gembar-gemborkan sebagaimana mungkin alam kodam, alam jin, alam syaiton, dan saat ini bisa kita jangkau. Sedangkan alam gaib itu lebih luas lagi, lebih jauh lagi, bahkan sesuatu yang masa yang lalu dan masa yang akan datang yang belum pernah ada di pikiran, akal kita. Dan sesungguhnya alam astral itu ada di dalam pemikiran manusia. Setiap manusia yang ada rasa takut pasti melihat sesosok yang menakutkan. Apabila manusia itu merasakan rasa gembira, maka kesenangan, keindahan yang ia lihat dan rasakan. Jadi astral itu sendiri ada di pikiran, di otak kita, tapi bukan akal, karena akal itu datang dari hati, mensupport otak hingga otak ini bisa bekerja dan bergerak, membuat memorinya sendiri. Jadi kalau akal itu hanya support dari hati kepada otak, sedangkan pikiran itu adalah kerjanya otak. Sudah sangat jelas berarti alam astral itu di mana, yaitu di pikiran kita. Selagi kita mampu memanage pikiran kita, maka tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada kebahagiaan berlebihan, karena sesungguhnya yang hari ini bahagia besok bisa sakit, yang hari ini bisa senang besok bisa susah. Jadi janganlah berlebih-lebihan di dalam hidup kita ini. Serta janganlah pernah ada rasa takut, karena sesungguhnya ketakutan terbesar adalah tidak memiliki ridhonya Tuhan. Itu ketakutan yang terbesar harusnya yang kita rasakan, harusnya yang kita miliki. Jadi kalau hanya makhluk-makhluknya Allah, kalau kita bersama Allah, kenapa kita harus takut dengan makhluknya Allah? Karena sesungguhnya kita sendiri adalah makhluknya Allah juga. Jadi untuk alam astral sendiri sudah sangat jelas ada di dalam pikiran dan pemikiran kita. Selama kita mampu memanage, maka tidaklah berguna dan mengganggu alam astral itu sendiri. Yang terakhir, bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke dalam astral? Sebagaimana dalam ajaran-ajaran terdahulu, dzikir wirid itu bisa masuk, bisa untuk kita membuka pintu atau lorong ke tempat-tempat selain dunia ini, ataupun
yoga, ataupun secara Jawa semedi, ataupun yang terakhir manunggal. Itu semuanya adalah cara-cara untuk kita bisa masuk ke alam astral. Tapi apakah kita itu mampu berkeimanan setelahnya? Apakah kita mampu bertambah iman kita setelahnya kita masuk, atau bertambah kesombongan kita, bertambah keangkuhan kita, atau bertambah kecuekan kita terhadap lingkungan sekitarnya? Jadi yang terpenting di dalam pembahasan kali ini adalah kita sudah sangat tahu betul dan pasti di mana alam astral, serta cara membedakannya alam astral, alam gaib, dan alam batin itu sendiri. Kebanyakan yang disebut batin itu hanyalah berketuhanan. Kalau alam astral itu bisa untuk segalanya, atau alam yang disebut alam kegelapan. Tidak tahu arahnya ke kanan atau ke kiri, baik atau buruk, tinggal kita sendiri yang memanfaatkan, memanage, dan mendayagunakan. Jadi sangat jelas sekali dalam video kali ini, kami hanyalah manusia biasa. Kalaupun salah satunya adalah ada kekurangan, itu sangat lumrah di dalam diri kami, karena kami adalah manusia yang lemah. Hanya Allah yang maha tahu, maha sempurna. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.